Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang neraca saldo dan analisis horizontal. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Saya Grisala Pranata Tahta, NIM 2108 10 20 11 12, dan rekan-rekan saya, Asma Nabila, NIM 2108 10 20 10 09, Dinda Dwi Anjung Tias, NIM 2108 10 20 10 49, Bintang Hidayatullah Afandi, NIM 2108 10 20 10 77, dan Aulia Risma Aziza, NIM 2108 10 20 12 16. Nah, itu tadi perkenalan dari kami. Langsung saja kita masuk ke materi. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang neraca, atau biasa disebut trial balance, balance sheet, atau laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan secara sederhana merupakan suatu laporan yang menyatakan tentang kekayaan bersih suatu perusahaan. Neraca itu harus seperti timbangan, memiliki keseimbangan di kedua sisinya. Di satu sisi ada harta, dan di satu sisi lainnya ada ekuitas dan kewajiban. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, neraca saldo adalah sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada di dalam buku besar suatu perusahaan pada akhir periode akuntansi, yang bertujuan untuk memeriksa kesamaan jumlah saldo dengan saldo debit dengan saldo kredit. Fungsi neraca saldo sendiri adalah untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat di dalam buku besar telah seimbang. Neraca saldo mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar umum. Jumlah total dari debit dan kredit di dalam setiap entry akuntansi haruslah cocok. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memindah transaksi dari buku besar ke neraca saldo. Pertama kita harus buat neraca saldonya dulu ya. Kita harus buat judulnya dulu dari paling atas, judul dari neraca saldo. Yaitu yang pertama paling atas kita harus menuliskan judulnya, yaitu nama perusahaan apa yang bakal kita analisis, nama perusahaan apa yang bakal kita analisis neraca saldonya, yaitu transaksinya. Yaitu di sini seperti yang sudah saya cantumkan, yaitu nama perusahaannya adalah Bengkel Maju Jaya. Jadi di tengah-tengah kita tulis Bengkel Maju Jaya. Di bawahnya Bengkel Maju Jaya itu ada nama transaksi atau jenis transaksi yang kita analisis. Berhubung kita sekarang membahas neraca saldo, otomatis kita tuliskan neraca saldo. Jenis transaksinya adalah neraca saldo. Di baris ketiga lagi di bawahnya neraca saldo yaitu ada periode atau jangkauan waktu transaksi yang kita analisis, yaitu di periode 31 Maret 2019. Setelah judulnya terbentuk, kita buat kolomnya. Kolomnya itu ada 4 kolom, yaitu nomor akun, nama akun, saldo debit, dan saldo kredit. Setelah kolom neraca saldo terbentuk, kita tinggal ngisi-ngisi apa aja sih, nomor akun, nama akun, dan berapa nominal dari saldo debit maupun saldo kreditnya. Nah, kita ambil dari mana semua itu? Kita ambil dari buku besar. Sekarang saya akan membahas contoh dari perpindahan buku besar ke neraca saldo. Seperti yang telah saya cantumkan, di sini ada contoh buku besar dari perusahaan Bengkel Maju Jaya. Untuk yang pertama, paling atas kita ada nama akun kas dengan nomor akun 111. Kita ambil nominal paling bawah atau nominal terakhir dari akun kas di buku besar, yaitu ada 31 juta. 31 juta itu ada di kolom kredit maupun kolom debit. Kita lihat, oh 31 juta ada di kolom debit. Kita pindah langsung ke neraca saldo. Kita tulis dari nomor akunnya yaitu 111, selanjutnya nama akun kas dengan nominal debit 31 juta. Berlanjut ke akun kedua yaitu piutang usaha. Kita lihat kembali di buku besar. Kita lihat piutang usaha dengan nomor akun 111.
yaitu 112 ini kita lihat di akun piutang usaha ini berapa sih nominal yang harus kita salin di neraca saldo. Oh, 16 juta. Nominal paling akhir di piutang usaha adalah 16 juta. 16 juta itu berada di kolom debit atau kredit sih. Kita lihat, oh 16 juta ada di kolom debit. Kita langsung salin lagi di neraca saldo. Kita tulis di bawahnya kas 112 dengan nama akun piutang usaha dan nominal 16 juta di debit. Berlanjut ke akun yang ketiga, beralih lagi ke buku besar, kita ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dengan nomor akun 113. Berapa sih nominal akhirnya? Nominal paling bawah kita ambil 20 juta. 20 juta ini ada di kolom debit. Kita langsung salin lagi di neraca saldo. Selanjutnya lagi kayak gitu terus. Kita langsung ke peralatan. Peralatan ada di nomor akun 2121. Maaf, dengan nomor akun 121, yaitu dengan nominal paling bawah atau paling akhir di buku besar, yaitu 150 juta. 150 juta ini kita salin lagi di neraca saldo. Kita taruh, kita tulis secara urut dengan nomor akun 121, nama akun peralatan, dan debit 150. Yang kredit kita strip. Langsung kita lanjut ke next, ke contoh selanjutnya, yaitu akun penyusutan peralatan. Akun penyusutan peralatan dengan nomor akun 122. Punya berapa nominal sih? Kita lihat nominal paling bawah lagi. Nominal paling bawah, oh akumulasi penyusutan peralatan cuma 1, otomatis yang itu kita ambil. Ada 40 juta. 40 juta di kredit. Kita langsung ambil, kita salin di neraca saldo. Kita tulis nomor akun 122, akumulasi penyusutan peralatan. Berapa nominalnya di debit? Enggak, di kredit 40 juta. Yang debit kita strip, sekarang kita tulis ganti di kredit 40 juta. Terus yang selanjutnya, setelah akumulasi penyusutan peralatan, ada akun lagi nih. Apa? Utang usaha. Utang usaha dengan nomor akun 211 punya berapa nominal? Yaitu kita lihat lagi di buku besar. Jadi kita harus lebih teliti ya dalam mengerjakannya. Kita soalnya juga melibatkan buku besar, jadi kita harus bolak-balik dari buku besar terus neraca, buku besar neraca. Untuk kembali lagi pada utang usaha, kita lihat di buku besar utang usaha punya berapa nominal. Kita lihat paling akhir di kolom paling bawah, 45 juta. Wah, 45 juta ini di akun kredit atau debit? Oh, 45 juta ini di akun kredit. Kita langsung salin lagi di neraca dengan nomor akun 211, nama akun utang usaha dengan jumlah nominal debit strip. Kita langsung terus di kredit 45 juta. Langsung gitu terus, kita langsung pokoknya kita harus teliti dalam mengerjakannya. Dalam perpindahan dari buku besar ke neraca saldo, kita harus benar-benar teliti. Kita harus lihat berapa nominal yang harus kita cantumkan, apa nama akunnya, dan berapa nomor akunnya. Nama akun, sedikit info ini, untuk nama akun yang kita salin dari buku besar ke neraca saldo adalah nama akun yang sudah saya tebali di atas kolom, setiap kolom ini, yaitu totalnya ada 12 kalau nggak salah, 12 akun. Di sini nama akunnya ada kas, ada piutang usaha, perlengkapan kantor, peralatan kantor, terus akumulasi penyusutan peralatan, dan lain-lain. Jadi untuk nama akun yang kita pindah dari buku besar ke neraca saldo adalah nama akun yang tertera di atas kolom ya teman-teman. Sudah saya tulis nama akun. Untuk nominalnya sendiri kita ambil dari yang dalam kolom, dari paling bawah kolom setiap akun. Jadi untuk akun kas, kita kalau seumpamanya akun kas kita punya berapa baris gitu ya, kita ambil baris paling bawah, nominal paling bawah itu kita ambil, terus kita salin ke neraca saldo. Tapi kalau seumpamanya kayak contohnya ini tadi, ada akumulasi penyusutan peralatan, cuma satu baris, cuma satu jenis akumulasi penyusutan peralatan itu, yaitu pencatatan saldo awal senilai 40 juta kredit. Langsung aja kita pindah, berarti itu jawabannya, kita pindah ke neraca saldo. Akumulasi penyusutan peralatan yaitu 40 juta di kredit. Pokoknya untuk nominalnya kita ambil
nominal paling bawah atau nominal paling akhir dari setiap akun di buku besar ya. Untuk langsung kita singkat, setelah kita memindahkan semua nomor akun, nama akun, dan berapa nominal sih di debit maupun di kredit, kita langsung nih kan sudah terlihat tuh, tinggal kita jumlahkan berapa jumlah dari tambahan di saldo debit maupun di saldo kredit. Di saldo debit ini ada 7 akun yang di saldo debit, yaitu ada kas senilai 31 juta, piutang usaha 16 juta, perlengkapan kantor 20 juta, peralatan 150 juta, dan ada prawijaya dan beban air, listrik, dan telepon. Nah, dari ketujuh akun itu yang berada di debit, kita langsung jumlahkan semua. Totalnya ada berapa? Ada 230 juta. Nah, setelah itu kita langsung pindah ke kredit, langsung kita tambahkan lagi. Berapa? Ada 4 akun, yaitu ada akumulasi penyusutan peralatan senilai 40 juta, ada utang usaha senilai 45 juta, ada modal jaya senilai 110 juta, yang terakhir pendapatan jasa 35 juta. 4 akun itu kita tambahkan, berapa jadinya? 230 juta. Duh, yang debit sama kredit kok sama? Nah, itu yang kita cari. Kalau seumpamanya saldo debit maupun kredit jumlahnya sama, berarti tidak ada kesalahan atau kekurangan dari analisis kita, dari analisis transaksi yang kita telah pindahkan dari buku besar ke neraca saldo, otomatis telah berjalan dengan lancar. Karena pada dasarnya tujuan dari neraca saldo sendiri adalah untuk mengetahui apakah ada kekurangan atau kesalahan dalam pencatatan dengan cara melihat kesamaan pada akhir hasil kolom neraca saldo itu sendiri tadi, yaitu 230 debit dan 230 kredit, otomatis balance, otomatis sama. Jadi kita sudah selesai menulis neraca saldo. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kesalahan yang mempengaruhi neraca saldo. Yang pertama, jika terdapat selisih sebesar 10, 100, atau 1000 antara total debit dan kredit, seringkali berasal dari kesalahan penjumlahan. Jika terjadi kesalahan seperti itu, jumlahkan kembali kolom neraca saldo. Jika kesalahan masih ada, hitung kembali saldo semua akun. Yang kedua, jika selisih dapat dibagi dua, kesalahan bisa terjadi karena debit diposting sebagai kredit atau sebaliknya. Sebagai contoh, jika jumlah debit 20.640.000 dan jumlah kredit adalah 20.236.000, maka ada selisih 404.000. Dapat menunjukkan bahwa posting kredit sebesar 404.000 lupa dilakukan, atau kredit 202.000 salah diposting sebagai debit. Yang ketiga, jika selisih dapat dibagi 9, telusuri kembali saldo akun ke buku besar untuk mengetahui kesalahan pemindahan saldo dari buku besar. Dua jenis kesalahan yang biasa ditemukan dikenal sebagai transposition atau transposisi dan slide atau selip. Transposisi sendiri terjadi saat urutan angka terbalik menjadi salah, seperti menulis 542.000 menjadi 452.000 atau 524.000. Sedangkan slide yang maksudnya sebuah angka terselip atau hilang, sehingga sisanya bergeser satu digit atau lebih ke kanan atau ke kiri. Kita lanjut yang keempat. Jika kesalahan tidak habis dibagi 2 maupun 9, buku besar harus ditinjau ulang untuk menemukan jumlah buku besar yang sama dengan jumlah kesalahan yang belum dipindah ke neraca saldo. Jika kesalahan tidak ditemukan, tinjau ulang pemindahan buku jurnal untuk menemukan pemindahan buku yang salah. Yang terakhir, jika kesalahan tidak ditemukan melalui langkah sebelumnya, proses akuntansi harus ditelusuri kembali, mulai dari langkah terakhir dan mundur sampai ayat dalam jurnal. Kesimpulannya, neraca saldo tidak menyediakan cukup bukti keakuratan buku besar. Neraca saldo hanya menunjukkan bahwa pendebitan dan pengkreditan telah sama. Bukti yang disediakan hanya terkait nilai saldo karena kesalahan biasanya mempengaruhi. Nah, kita kali ini akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang kesalahan yang tidak mempengaruhi neraca saldo. Kesalahan yang tidak mempengaruhi neraca saldo yaitu disebabkan oleh kesalahan penulisan nama akun yang sifatnya masih sejenis, masih sama. Kita langsung ke contoh ilustrasi, yaitu
Pada tanggal 11 Juni, sebuah perusahaan X membeli tanah dengan senilai 10 juta. Maka, penulisan jurnal yang benar adalah, kita lihat pada kolom A. Kolom A merupakan sebuah jurnal, penulisan jurnal yang benar, yaitu dengan tanah senilai 10 juta di debit dan kas senilai 10 juta di kredit. Namun, bisa jadi suatu kemungkinan kita akan menulis sama halnya seperti kolom B, yaitu jurnal yang salah, yaitu dengan nilai gedung 10 juta dan kas yang berada 10 juta di kredit. Perlu diketahui, gedung maupun tanah merupakan suatu nama akun yang sifatnya masih sama, masih sejenis, yaitu peralatan. Mereka mau di kolom A maupun di kolom B sama pula senilai 10 juta di debit. Namun, dalam kasus di atas yang dibeli adalah tanah, bukan gedung. Maka kesalahan di atas tidak mempengaruhi neraca saldo, tidak mempengaruhi nominalnya, hanya salah nama akun. Nah, untuk penyebab awal terjadinya kesalahan yang tidak mempengaruhi neraca saldo sendiri, itu bisa terjadi kapan saja. Itu bisa terjadi sebelum kita membuku besarkan. Jika suatu kesalahan terjadi sebelum kita membuat buku besar, maka kita cukup memperbaikinya. Namun, apabila kesalahan terjadi saat kita sudah membuat buku besar, maka diperlukannya sebuah jurnal koreksi lagi. Sekian. Sebagai mahasiswa, kita sudah familiar dengan kata analisis. Nah, analisis sendiri itu apa sih sebenarnya? Menurut asalnya, kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu analisis, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analusis. Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu ana yang artinya kembali dan doin yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan, maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Nah, secara umum, analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, jadi di sini saya akan bahas tentang tujuan analisis ekonomi. Tapi sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu tujuan? Nah, tujuan adalah sesuatu yang harus digapai atau diperjuangkan. Adapun tujuan analisis ekonomi yang pertama adalah mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang kedua, menilai kinerja bisnis perusahaan pada tahun berjalan. Ketiga, membandingkan nilai perusahaan dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Yang keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih. Kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. Keenam, mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode-periode tertentu. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Nah, dari ketujuh tujuan yang saya sebutkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan analisis ekonomi adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis dan informasi nilai bisnis perusahaan untuk masa depan perusahaan. Yang selanjutnya adalah metode analisis keuangan. Metode sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus ditempuh untuk menggapai suatu tujuan. Nah, adapun metode analisis keuangan sendiri dilakukan agar kita dapat memperoleh informasi, ukuran-ukuran maupun hubungan yang dapat digunakan untuk menilai suatu posisi keuangan perusahaan. Nah, metode analisis keuangan ini juga dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Ada 4 metode analisis keuangan. Yang pertama adalah Common Size Financial Statement. Metode ini adalah metode analisis keuangan yang menjadikan laporan keuangan ke dalam bentuk presentasi. Adapun presentasi yang dibentuk biasanya mencakup atau berkaitan dengan jumlah aset atau hal-hal lain yang bersifat penting, seperti aset pada neraca atau penjualan pada laporan laba rugi. Yang kedua ada Index Time Series. Nah, metode Index Time Series ini adalah metode analisis keuangan
yang dihitung dengan cara menggunakan laporan keuangan yang dijadikan sebagai indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Nah, yang ketiga ada komparatif atau perbandingan. Metode analisis keuangan komparatif atau perbandingan digunakan dengan cara menggunakan angka-angka yang ada pada laporan keuangan dan membandingkannya dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan di tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kita harus membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Nah, metode ini juga biasa disebut dengan metode analisis rasio. Yang keempat atau yang terakhir adalah analisis. Metode analisis adalah metode yang cukup kompleks. Mengapa demikian? Karena metode ini menggunakan teknik perbandingan laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya dan kemudian menggambarkan tren atau grafik. Nah, oleh karena itu, metode ini membutuhkan bantuan pengetahuan statistik yang mumpuni, seperti rumus program linear yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, teknik tren atau grafik ini juga dapat digunakan untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis. Analisis horizontal adalah suatu analisis persentase kenaikan ataupun penurunan yang terdapat di dalam berbagai pos akun laporan keuangan yang komparatif. Berdasarkan analisis horizontal, kita bisa mengetahui jumlah pada setiap pos laporan tahun terakhir bila dibandingkan dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan sebelumnya. Setiap jumlah peningkatan dan penurunan per pos akan dicantumkan, termasuk di dalamnya peningkatan dan penurunan persentase. Jadi bisa kita simpulkan bahwa analisa horizontal adalah analisa yang membandingkan dua laporan, yaitu laporan keuangan pada tahun sekarang dengan laporan keuangan sebelumnya. Analisa horizontal ini bisa membandingkan antara 3 tahun periode laporan komparasi. Nah, yang terakhir kita akan bahas contoh ilustrasi analisis horizontal. Nah, analisis horizontal sendiri ini bisa berguna dalam menginterpretasi dan menganalisis laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan ekuitas pemilik, dan laporan arus kas. Nah, yang akan saya pakai sebagai contoh kali ini adalah laporan laba rugi dari perusahaan Unilever pada periode tahun 2015 dan 2016. Jadi yang namanya horizontal itu pasti jalannya ke samping. Nah, kita lihat nih di tabel. Yang pertama ada nama akun, kemudian di sebelahnya itu ada data dari 2016, kemudian sebelahnya lagi itu ada data dari 2015. Jadi yang ditulis paling kiri itu data dari tahun yang lebih besar dulu. Kemudian sebelahnya lagi ada jumlah. Jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah selisih. Kalau di sini berarti jumlah selisih antara periode tahun 2016 dengan 2015. Kemudian move on ke sebelahnya lagi itu ada persentase. Nah, kalau persentasenya minus berarti mereka itu mengalami penurunan. Kalau nggak minus berarti mereka mengalami kenaikan. Nah, jadi fungsi dari persentase ini sendiri itu kita bisa lihat perusahaan ini mengalami penurunan berapa, mengalami kenaikan berapa, ya seperti itu. Nah, persentase ini kita bisa hitung menggunakan rumus analisis horizontal, yaitu H dikurangi H-1 per H-1. H yang dimaksud di sini adalah tahun yang lebih besar, kemudian H-1 itu tahun yang lebih kecil, kemudian dibagi tahun yang lebih kecil. Nah, jadi kita pakai deh contoh dari laba usaha. Nah, kok bisa sih laba usaha ini bisa 9,7%? Nah, itu tuh didapatkan dari, oke, kita masukkan ya. H di sini itu 2016. Di situ ada 8.707.661. Kemudian kita kurangi dari data yang 2015. Nah, itu ada 7.939.401. Kemudian dibagi dengan data yang 2015.
Kemudian tinggal dikali 100%. Nah, jadi deh 9,7%. Lanjut aja kita analisis horizontal dari laporan laba rugi perusahaan Unilever periode 2015 dan 2016. Peningkatan aset dan utang Unilever mampu diikuti peningkatan penjualan bersih yang naik sebesar 9,8%. Nah, bisa dilihat, namun di satu sisi kita juga harus perhatikan nih beban usahanya. Beban usaha. Total beban usaha Unilever sendiri ini mengalami peningkatan sebesar 9,8%, di mana peningkatan yang besar terjadi pada peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 14,3%. Peningkatan penjualan ini bisa diimbangi dengan peningkatan laba bersih sebesar 9,2%. Nah, ini artinya total beban usaha meningkat, tetapi Unilever tetap mampu menekan beban-bebannya sehingga Unilever tetap mampu mencetak laba bersih sebesar 9,2% tadi. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk melunasi utang-utang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek dan panjang. Kesimpulan dari analisis horizontal tadi itu, secara keseluruhan kinerja keuangan Unilever dapat dikatakan sehat karena Unilever itu mampu mencetak penjualan, meminimalkan beban, sehingga dapat mencetak laba bersih. Yang perlu diperhatikan lagi adalah rasio utang Unilever yang cenderung tinggi. Oke, kurang lebih seperti itu ya analisanya. Nggak harus mirip, nggak harus sama persis. Yang penting kita bisa lihat yang mana yang kayaknya kok agak mencurigakan, kayaknya agak aneh. Nah, itu bisa kita analisis melalui analisis horizontal ini. Oke, sekian dari kami. Bye.